Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya anak-anak, semangatlah terus dalam belajar. Kali ini kita akan mengkaji materi interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Kita telah melihat ada banyak tipe tata guna lahan. Perbedaan tipe penggunaan lahan dapat dilihat pada peta penggunaan lahan. Peta penggunaan lahan adalah peta yang menunjukkan jenis dan intensitas penggunaan lahan yang berbeda di wilayah tertentu. Peta penggunaan lahan merupakan salah satu bentuk peta tematik atau peta khusus. Semua peta tematik menggunakan peta topografi sebagai dasarnya. Peta topografi merupakan representasi dua dimensi dari sebagian permukaan bumi yang berbentuk tiga dimensi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan garis kontur, sehingga ketinggian horizontal dan vertikal dapat diukur pada peta topografi. Unsur-unsur geografi disajikan dengan menggunakan simbol titik, garis, atau area. Hal ini tergantung pada skala peta. Misalnya, rumah dapat ditampilkan sebagai kotak hitam kecil. Untuk bangunan yang lebih besar, bentuk dua dimensi sebenarnya dapat dipetakan. Di daerah yang padat, tidak ada lagi bangunan sendiri-sendiri, yang ada penyajian dalam simbol luasan atau area. Dalam kegiatan ini, fitur geografis pertama yang biasanya terlihat pada peta topografi adalah kenampakan wilayah, seperti vegetasi berwarna hijau, air berwarna biru, informasi yang ditambahkan selama pembaruan berwarna ungu, dan area yang padat berwarna abu-abu atau merah. Garis yang lurus, melengkung, padat, putus-putus, atau dalam kombinasi menunjukkan banyaknya kenampakan geografis pada peta. Warna garis biasanya menunjukkan jenis atau kelas informasi yang serupa, seperti kontur topografi berwarna coklat, aliran danau, saluran irigasi berwarna biru, jaringan tanah dan jalan-jalan penting berwarna merah, jalan dan jalur lain, jalur kereta api, batas berwarna hitam, dan beberapa kenampakan yang telah diperbarui dengan foto udara, tetapi belum diverifikasi berwarna ungu. Berbagai simbol titik digunakan untuk menggambarkan kenampakan, seperti bangunan, mata air, tangki air, tambang, titik kontrol survei, dan sumur. Nama tempat dan kenampakan juga ditampilkan dengan warna yang sesuai dengan jenis kenampakannya. Banyak kenampakan yang ditunjukkan dengan label, seperti terminal atau tempat rekreasi. Kontur topografi ditampilkan dengan garis-garis coklat yang lebarnya berbeda-beda. Setiap kontur menunjukkan garis elevasi yang sama. Kontur tidak pernah bersilangan, mereka menunjukkan bentuk umum dari wilayah yang nyata. Untuk membantu pengguna menentukan ketinggian, indeks kontur lebih lebar, nilai elevasi dicetak di beberapa tempat di sepanjang garis itu. Kontur yang sangat berdekatan menunjukkan adanya lereng yang curam. Kontur yang sangat lebar menunjukkan kemiringan tanah relatif datar. Interpretasi data dan informasi pada peta topografi dapat dilakukan secara sederhana dengan menentukan makna simbol dan menjelaskan bagaimana tata guna lahan yang digambarkan berinteraksi satu sama lain. Tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dipetakan, dievaluasi, dan dipantau dengan menggunakan citra penginderaan jauh dari satelit orbit bumi. Studi tentang tata guna lahan dan tutupan lahan dapat dilakukan dengan sensor beresolusi tinggi seperti lensa thematic mapper atau sistem Probatoir de Observation de la Terre Spot, dan multispectral scanner MSS resolusi. Sarana ini telah digunakan untuk memperoleh klasifikasi perinci dari banyak bagian dunia, termasuk daerah tropis, perubahan besar terhadap permukaan bumi, seperti penggundulan hutan, polusi, aktivitas gunung api, dan peristiwa alam dan peristiwa antropogenik lainnya dapat dideteksi, diuji, diukur, dan dianalisis dengan menggunakan data satelit bumi Landsat. Land Resource Satellite. Citra satelit bumi telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Satelit bumi Landsat dapat merekam cakupan area seluas 185 km x 185 km. Dengan ini, aspek dan objek yang cukup luas dapat diidentifikasi dalam waktu singkat. Untuk menginterpretasi citra satelit bumi ini, perlu ada analisis citra. Analisis dilakukan berdasarkan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Rona atau warna. 2. Ukuran. 3. Bentuk. 4. Tekstur. 5. Bayangan. 6. Pola. 7. Posisi situs. 8. Asosiasi. Unsur-unsur ini harus diperhatikan dalam interpretasi citra.
Interpretasi citra didefinisikan sebagai tindakan memeriksa citra penginderaan jauh untuk mengidentifikasi objek dan signifikansinya. Kegiatan yang dilakukan dalam proses interpretasi mencakup tindakan deteksi atau identifikasi, pengukuran, dan pemecahan masalah. Dalam proses deteksi dan identifikasi, peneliti mengidentifikasi objek, fitur, fenomena, dan proses dalam citra dan memberikan tanggapannya dengan memberi label. Label ini sering menyatakan dalam istilah kualitatif. Misalnya kemungkinan, mungkin, atau pasti. Peneliti juga perlu melakukan pengukuran kuantitatif. Pada tahap pemecahan masalah, penelitian mengidentifikasi objek dari sudut tata guna lahan. Demikian kajian tentang interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait tata guna lahan. Pada kajian yang akan datang, insya Allah akan dikaji tentang analisis keruangan pada sistem informasi geografi. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.